Halo Sobat JKN, selamat pagi. Kami dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bima. Lama tak bersua, kita akan lakukan podcast terkait ini nih, khusus untuk membahas terkait bagaimana sih pengaduan dan penanganan keluhan yang ada di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bima. Nah, Sobat JKN, perlu kita sama-sama ketahui kalau semua layanan publik itu diwajibkan harus ada sistem atau mekanisme terkait dengan mekanisme penanganan keluhan yang dilakukan oleh setiap instansi layanan publik. Nah, BPJS Kesehatan sendiri pastinya, karena BPJS Kesehatan adalah layanan publik, pastinya BPJS Kesehatan sendiri punya nih mekanisme atau aturan gimana sih menangani keluhan baik itu dari peserta ataupun dari stakeholder dari BPJS Kesehatan sendiri. Nah, untuk itu di podcast kali ini untuk supaya bisa lebih menarik, kita hadirkan khusus narasumber kita dari BPJS Kesehatan yang memang dia ahli, ya dibilang ahli ya. Dia memang bertugas, bukan apakah nanti dia ahli atau tidak, kita lihat nanti di podcast ini. Dia memang bertugas untuk khusus menangani terkait penanganan keluhan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bima. Telah hadir bersama kita Bapak Roy Roland, ya panggilannya Roy. Nah, ya, tentunya pagi. Sobat JKN ini mau perlu tahu nih, Bang Roy ini apa sih tugas dan tanggung jawabnya? Bang Roy ini, jangan sampai Bang Roy ini orang asli Bima atau Bang Roy ini orang asli Jawa. Dan keluhan kan komunikasi yang penting juga kan ya. Jadi Sobat JKN yang ada di Bima ini, khususnya Sepulau Sumbawa ini, harus tahu dulu nih, jangan sampai ketemu di jalan, oh ini dibilang Bang Roy. Nah, untuk itu Sobat JKN, kita coba perkenalkan diri dulu kepada Bang Roy. Silakan Bang Roy. Ya, selamat pagi Pak Syukur. Perkenalkan, nama saya Roy Rolando. Jadi nanti kalau di jalan bisa dipanggil Roland atau Roy aja. Di sini saya sebagai staf edukasi penanganan pengaduan. Jadi di mana fungsi utamanya itu menangani pengaduan peserta, baik penanganan pengaduan peserta itu secara langsung maupun tidak langsung. Jadi nanti kalau saya ada dua nanti kalau penanganan pengaduan Pak Syukur. Jadi ada di rumah sakit, ada juga di kantor cabang. Nah, saya nanti khususnya yang menangani segala keluhan yang masuk di kantor cabang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti itu Pak Syukur. Oh iya, jadi Sobat JKN, Bang Roy ini adalah khusus untuk menangani keluhan yang di kantor cabang, ya begitu Bang Roy ya? Ya, betul. Jadi peserta datang ke kantor cabang akan berhadapan sama Bang Roy-nya. Ya. Nah, kalau ketemu di jalan Bang Roy, gimana tuh? Jadi kalau ketemu di jalan pun silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada keluhan itu nanti disampaikan saja, nggak apa-apa, bisa. Jadi kita juga dari BPJS Kesehatan itu nggak terlalu kaku sistemnya, harus ke kantor. Jadi kan selain nanti kalau ketemu di jalan mau tanya-tanya terkait BPJS Kesehatan atau mau terkait keluhannya, silakan saja. Atau juga nanti bisa juga lewat layanan non tatap muka. Jadi ada banyak nanti yang saya akan jelaskan terkait layanan non tatap muka juga. Layanan tatap muka, iya. Jadi gitu ya Sobat JKN, bukan harus dibawa Bang Roy-nya ke kantor, jadi di jalan pun juga bisa. Nah, keluhan tentunya punya pengertian sendiri di BPJS Kesehatan. Nah, Sobat JKN kan ini keluhan yang dimaksud kayak gimana sih? Jangan sampai saya menyampaikan ini dia bukan dianggap keluhan. Nah, bisa jelaskan Bang Roy mungkin keluhan yang dimaksud di BPJS Kesehatan itu mungkin serta berikan mungkin contohnya seperti apa sih? Baik, jadi dalam penanganan pengaduan itu sebenarnya terbagi ada tiga. Jadi ada yang namanya informasi, ada yang namanya permintaan, ada yang namanya pengaduan. Nah, kalau informasi memang peserta yang datang bertanya terkait apa saja yang mau ditanyakan terkait kebutuhannya. Jadi misalkan nomor kartunya, mau tanyakan nomor tunggakannya, mau tanya jumlah tunggakannya, nah itu masuk di informasi. Nah, sedangkan permintaan itu statusnya dia belum dieksekusi, dalam artian contoh ada yang mau merubah data Vaskes atau fasilitas kesehatannya, ada yang mau merubah nomor handphone, nah itu masuk statusnya sebagai permintaan. Nah, sedangkan keluhan atau penanganan pengaduan itu statusnya sudah dilakukan tetapi belum terselesaikan. Contoh, ada peserta yang sudah membayar yuran
tetapi status dari kepesertaannya masih nonaktif. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pengaduan. Atau juga mungkin ketika di rumah sakit statusnya itu aktif tetapi dari rumah sakit ditolak untuk pelayanan pengaduannya. Nah, itu masuk sebagai kategori pengaduan. Jadi nanti memang ada 3, sekali lagi ditekankan, ada permintaan, ada informasi, dan ada permintaan pengaduan atau keluhan. Seperti itu Pak Sutur. Gitu ya Sobat JKN, jadi selain informasi, keluhan atau pengaduan juga bisa diterima Bang Roy. Nah, biasanya sih gini Bang Roy, di masyarakat itu rata-rata biasanya nanya nih, selain minta mungkin informasi atau menanyakan terkait kepesertaannya, bagaimana, apakah termasuk terkait layanan yang diberikan BPJS nih? Itu kan yang banyak dikeluhkan nih sama masyarakat nih. Saya dilayani di puskesmas sana kemarin, saya selalu terkeluar, kok gitu ya? Apakah itu termasuk ya Bang Roy? Ya, itu salah satu bentuk keluhan. Nah, jadi keluhannya itu artinya terjadinya di eksternal BPJS Kesehatan. Dalam artian itu kan fasilitas kesehatan dia dapat mengadu. Itu boleh mengadunya ke pihak BPJS Kesehatan. Termasuk ke Bang Roy sendiri ya? Itu bisa. Jadi nanti jadi nanti kalau memang mau sampaikan ke saya langsung bisa juga nanti disampaikan ke petugas yang namanya BPJS 1. Jadi di BPJS 1 itu adalah BPJS Siap Membantu, di mana di setiap rumah sakit ataupun di puskesmas itu sudah dipasangkan posternya. Jadi memang BPJS Kesehatan itu tidak hanya saja di kantor, tapi ada juga petugasnya yang memang keliling di puskesmas ataupun di rumah sakit untuk penanganan pengaduan atau permintaan informasi. Seperti itu. Oh gitu ya. Jadi Sobat JKN itu termasuk juga keluhannya. Jadi memang, nah ini perlu juga Sobat JKN tahu nih Bang Roy, kalau saya sampaikan keluhan, apa sih manfaatnya buat saya? Apakah memang itu penting bagi BPJS atau bagi saya? Jangan sampai saya nyampein keluhan toh hendak ditindaklanjuti juga kayak gitu. Jadi Sobat JKN harus memang juga perlu tahu informasi nih Bang. Nah betul, jadi kalau keluhan ini jadi memang jangan sampai menjadi bola panas sebenarnya. Selama ini kan banyak orang yang mengeluh melalui Facebook. Banyak yang orang hanya menyampaikan keluhannya itu ke tetangganya, marah-marah. Nah artinya itu kan tidak ada eskalasi untuk dilakukan penanganan pengaduannya. Jadi memang penting pengaduan itu, yang pertama pentingnya dari segi kami pihak BPJS Kesehatan itu sebagai masukan kepada kami, sebagai sumber data kepada kami apa saja sih keluhan yang terjadi di lapangan. Lalu bagi peserta sendiri, jadi salah satu memang kewajiban dari peserta itu adalah menyampaikan informasi ataupun keluhan yang terjadi ketika tidak dilayani misalnya di rumah sakit. Nah itu silakan disampaikan saja ke kami agar kami dapat tindak lanjuti ke pihak rumah sakit. Karena apa? Kami tidak bisa misalkan mau menegur nih rumah sakit atau mau bertanya ke rumah sakit tanpa ada status keluhan yang resmi masuk ke pihak BPJS Kesehatan. Seperti itu Mas Sutur. Oh iya, jadi betul sangat-sangat penting ya. Jadi selain untuk peserta sendiri itu, BPJS juga untuk menindaklanjuti untuk upaya untuk memberikan layanan yang lebih baik pastinya Bang Roy ya, kata peserta JKN. Nah tentunya jenis-jenis keluhan atau penanganan pengaduan ada sih bentuk atau jenisnya. Di BPJS Kesehatan itu melalui mungkin ada kanal-kanalnya, atau dia mungkin apakah jangan sampai cuman lewat tunggu Bang Roy dulu lewat nih. Gimana nih Bang Roy cari di Kota Bima ndak muncul, bisa ndak saya lewat ada nomor telepon atau HP mungkin apa bisa itu? Apakah nanti kanal, kalau memang ada kanalnya, apakah nanti itu akan diketahui oleh Bang Roy atau gimana, seperti apa gitu Bang? Jadi kalau tunggu saya di jalan memang agak susah Pak Sukur. Jadi kanal penanganan pengaduan BPJS Kesehatan itu ada terbagi dua secara umum. Yang pertama secara langsung atau tatap muka, dan secara non langsung atau non tatap muka. Secara langsung itu peserta bisa datang ke kantor cabang yang pertama. Bisa juga pengaduannya disampaikan melalui Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik kita di Kota Bima ini ada di dekat di daerah Amahami.
Jadi memang kalau mall pelayanan publik itu adalah pelayanan satu pintu. Pelayanan satu Di sana pelayanannya sama saja dengan kantor cabang. Jadi silakan kalau memang ada pengaduan silakan datang saja ke mall pelayanan publik. Yang ketiga bisa juga nanti penanganan pengaduannya datang ke kantor kabupaten BPJS Kesehatan. Yang selanjutnya bisa juga datang ke BPJS Keliling. BPJS Keliling. Betul. BPJS Keliling itu seperti apa? Jadi BPJS Keliling itu adalah program BPJS Kesehatan untuk menjemput bola, di mana pihak BPJS Kesehatan itu langsung datang ke kelurahan-kelurahan atau ke desa-desa yang terjauh untuk menjangkau memberikan pelayanan di daerah-daerah. Nah itu silakan pengaduannya itu bisa sama saja dengan di kantor cabang. Jadi ada yang mau bertanya terkait informasi, permintaan atau pengaduan, nah itu silakan disampaikan saja di petugas BPJS Keliling. Betul. Jadi itu untuk yang tatap muka. Untuk yang tatap mukanya banyak banget. Jadi jika memang tidak sempat datang ke kantor cabang, mungkin waktunya ndak ada, biayanya ndak ada, atau mungkin jauh jaraknya, silakan. Yang pertama kami ada yang namanya call center 165. Call center. Nah, betul. Jadi kalau call center 65 ini silakan peserta itu telepon saja, hubungi saja, cukup tekan 165. Itu nanti 24 jam. Pakai pulsa itu Bang Roy? Itu kalau teleponnya melalui web dia gratis. Gratis. Ya, kalau melalui web dia akan gratis kalau melalui 165. Nah, itu nanti 24 jam kan kalau kantor cabang pelayanannya terbatas. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Betul. Sedangkan call center itu 165 dia 24 jam. Misalkan ada pengaduannya malam-malam nih jam 2 malam dan itu urgent. Silakan hubungi saja 165. Itu kami 24 jam tetap akan buka. Lalu yang kedua, pelayanan tatap muka selanjutnya itu adalah Viola. Jadi Viola ini adalah perubahan dari BPJS Keliling Online, di mana kami melakukan virtual online officer. Kami akan melakukan Zoom dengan teman-teman puskesmas ataupun di desa. Itu bisa disampaikan juga pengaduan seperti itu di Viola, dan kami melaksanakannya biasanya di hari Jumat pagi. Di Jumat pagi ya. Itu di semua puskesmas atau ada jadwal khususnya tuh? Tidak ada. Jadi kami memang di hari Jumat itu semua puskesmas yang ada di Pulau Sumbawa. Iya. Lalu selanjutnya yang paling penting silakan gunakan yang namanya Pandawa. Pandawa itu apa lagi tuh? Nah, Pandawa ini panduan administrasi pelayanan melalui WhatsApp. WhatsApp ya. Jadi ini khusus pakai WA ya? WA. Kalau ibu-ibu kan biasanya pasti ada WA-nya, atau bapak-bapak atau teman-teman sekalian terutama Gen Z itu kan pasti ada WA-nya nih. Jadi nanti Pandawa itu nomornya di 08118 165 165. Bisa diulang Bang Roy supaya sobat JKN bisa tahu. 08 118 165 165. Nah, kalau Pandawa sendiri ini dia 24 jam juga Pak Syukur. Jadi dia bisa langsung hubungi melalui WhatsApp, nanti pertamanya akan dibalas oleh bot atau robot. Setelah itu nanti akan diambil alih oleh frontliner. Dan itu silakan mau pengaduan apapun nanti disampaikan saja melalui Pandawa itu. Lalu yang selanjutnya yang paling penting adalah akses mobile JKN. Ya, aplikasi ya berarti ya mobile. Betul. Jadi kalau mobile JKN ini adalah aplikasi dari pihak BPJS Kesehatan, di mana inovasi dari pihak BPJS Kesehatan ini untuk memberikan kemudahan ke peserta. Jadi bisa nanti download di App Store ataupun di iOS-nya yang pengguna iPhone, itu nanti cukup ketik aja mobile JKN. Nanti di mobile JKN setelah melakukan pendaftaran registrasi akun, nanti ada menu pengaduan. Nah, untuk menu pengaduan yang melalui mobile JKN nanti saya sendiri yang akan tangani. Nah, bagi peserta yang ada di Pulau Sumbawa ini, nanti kalau memang ada keluhannya nanti kami akan tindak lanjuti langsung terkait segala pengaduan yang terjadi. Ya, seperti itu mungkin kanal-kanalnya. Jadi sobat JKN-nya tadi sudah dijelaskan, sampaikan banyak nih. Jadi memang kalau yang saya dengar memang cukup banyak, malah bukan cukup, sangat banyak untuk peserta atau sobat JKN ini mau mengadu atau mau mengeluh ke BPJS itu tanpa tatap muka, tanpa harus bertemu. Banyak sekali tadi, ada mobile JKN, ada BPJS Keliling, ada melalui virtual atau Zoom dengan puskesmas, ada jadwalnya. Jadi tinggal sobat JKN memilih yang mana sih yang bisa.
tadi 165 nggak bisa lewat WhatsApp tadi ya. WhatsApp Pandawa. Bisa Pandawa tadi. Jadi memang Sobat JKN sudah disediakan sebanyak mungkin oleh BPJS Kesehatan sendiri untuk menyampaikan keluhannya. Nah, kita perlu tahu juga nih setelah peserta nih, setelah Sobat JKN ini ke BPJS menyampaikan keluhan, tentunya dia akan menanyakan bagaimana sih tindak lanjut dari penyampaian keluhan yang saya sampaikan. Apakah mungkin ada SLA, apakah nanti saya dihubungi kembali. Terus yang paling penting juga ketika ada urgen yang tadi tuh jam 12 saya masuk di UGD ini, itu saya hubungi 165. Di fasilitas kesehatannya di sana kayak rumah sakit itu kan biasanya belum tahu informasi atau gimana, akhirnya peserta yang direpotkan lagi. Nah, gimana itu Bang Roy? Ya, jadi kami dari BPJS Kesehatan sendiri memang ada SLA atau Service Level Agreement-nya. Ya. Untuk pemberian informasi sendiri, jadi kami ini sudah tidak lagi lama untuk menanganinya. Untuk pengaduan di level merah itu kami tanganinya 3 kali 24 jam. 3 jam. Oh, 3 jam untuk. Bukan lagi 3 kali 24 jam. Jadi 3 jam langsung harus selesai penanganan pengaduannya. Untuk informasi dan permintaannya itu 1 kali 24 jam. Jadi kami dari petugas itu sudah tidak ada alasan lagi jika memang ada pengaduan tidak terselesaikan. Karena itu memang masuk target dari pekerjaan kami, kalau ada pengaduan langsung harus selesai paling lama 3 jam. Paling lama 3 jam. Ya, betul. Kalau dia keluhan 1 kali 24 jam. Ya, betul. Jadi waktunya sudah clear, jelas ya Sobat JKN, jangan sampai nanti mengeluh sendiri habis sampaikan keluhan malah terjadi keluhan lagi. Nggak ditindaklanjuti nih. Nggak jelas nih BPJS kayak gitu. Kalau yang lama-lama itu kan banyak pengaduannya dikatakan tidak selesai. Nah, sekarang itu melalui aplikasi SIPP, ada aplikasi SIPP namanya Saluran Informasi Penanganan Pengaduan Peserta. Peserta juga itu bisa sebenarnya penanganan pengaduan di sana. Jadi peserta itu bisa mengecek sendiri status pengaduannya itu. Ya, jadi dia nanti akan dilihat di proses pengaduannya masuknya jam berapa, lalu diprosesnya kapan, lalu nanti apakah pengaduannya sudah selesai apa belum, nanti akan tertera jamnya. Jadi sudah tidak ada lagi misalkan saling salah menyalahkan. Kadang sering tuh terjadi. Peserta kadang bilang sudah melapor, tapi tidak ada eviden dan sebagainya. Betul. Nah, dengan adanya namanya SIPP atau Saluran Informasi Penanganan Pengaduan Peserta ini, jadi peserta juga dapat mengontrol nih pengaduannya sampai sejauh mana sih ditangani oleh pihak BPJS Kesehatan. Begitu Mas. Berarti keluhan atau pengaduan yang disampaikan ke BPJS jangan juga asal menyampaikan ya Sobat JKN. Jadi memang perlu bukti. Jadi misalnya kayak tadi ya Bang Roy ya, iurannya sudah dibayar tapi belum aktif, tapi tidak melampirkan bukti bayar misalnya ya. Jadi mungkin itu akan sulit ditelusuri oleh pihak BPJS. Jadi Sobat JKN juga selain menyampaikan keluhan juga harus menyiapkan buktinya. Misal di mawal JKN ada bukti yang bisa disampaikan, mungkin itu bisa di-capture atau disampaikan ya Bang Roy ya. Jadi seperti itu. Nah, selain itu selama Bang Roy di kantor cabang Bima ini menangani keluhan di 10 Sumbawa, apa sih yang biasanya peserta ini Bang Roy agak kesulitan nih menangani keluhannya yang banyak terjadi, atau peserta sendiri yang sulit mendapatkan tindak lanjut seperti apa sih? Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi penanganan pengaduan itu kan ada 2 tadi seperti di awal saya jelaskan. Ada yang terjadinya di rumah sakit, ada yang terjadi memang terkait pihak BPJS Kesehatan. Tetapi walaupun di rumah sakit itu sudah disediakan yang namanya BPJS 1, tapi masih banyak peserta itu mengeluhkan kejadian yang terjadi di rumah sakit ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, salah satunya itu adalah kekosongan obat. Ataupun mungkin kamarnya tidak ada. Ya, itu yang biasa. Itu yang paling sering terjadi. Nah, kalaupun nanti terjadi kekosongan obat, yang kami butuhkan paling nanti kapan data-datanya itu, dan nomor kartunya sudah pasti, KTP-nya, lalu nanti yang kami butuhkan kapan nih pertama kali masuknya. Lalu nanti apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakitnya, kenapa sampai kekosongan obat terjadi. Karena ini sebenarnya ketika ada pelaporan dari masyarakat, itu jadi bahan feedback kami juga ke pihak rumah sakit untuk melakukan perbaikan. Jadi sebenarnya pengaduan itu
bukan sebagai salah-salahan atau mau kasih salah pihak Pihak A, rumah pihak sakit, B, ya. tapi itu sebenarnya sebagai sumber informasi untuk memperbaiki kinerja masing-masing instansi. Nah, ini menarik nih Bang Roy terkait pengenangan keluhan di rumah sakit. Tentunya Sobat JKN saya yakin banyak yang mengalami apakah dirinya sendiri atau keluarganya. Nah, Bang Roy, terkait penanganan keluhan di rumah sakit itu, kan ada biasa nih, saya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu dilayani kayak gini-gini, disampaikanlah penanganan keluhan. Ya. Apakah memang kejadian yang 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu itu masih tetap bisa saya keluhkan, atau memang keluhan itu harus segera pada saat yang bersangkutan mengalami, atau kayak gimana sih baiknya? Sebaiknya kalau memang ada keluhan di saat itu langsung disampaikan ke kami, agar di saat itu juga kami bisa langsung lakukan tindak lanjut ke puskesmas, ke rumah sakit, atau memang terkait memang datanya. Jadi jangan sampai sudah terjadi baru lakukan keluhan. Nah itu kan kami tidak bisa tindak lanjut mundur. Kecuali misalkan pihak BPJS itu memang punya waktu tenggat 3 kali 24 jam ketika status kartunya nonaktif. Masuk hari ini misalnya hari Kamis di rumah sakit, lapornya nanti di hari Jumat besok. Itu silakan bisa. Bisa ya. Karena memang ada waktu 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam. Tapi misalkan contoh pengaduannya orangnya sudah keluar dari rumah sakit. Nah, yang biasa yang banyak itu juga nih masyarakat nih. Betul. Udah keluar baru mengeluh. Nah itu jangan sampai terjadi setelah selesai pelayanan baru mengadunya ke kami. Nah itu kan sudah agak susah kami telusuri selanjutnya. Karena sebenarnya begini Pak Syukur, di rumah sakit pun petugas rumah sakit itu kami sudah bekali dengan aplikasi SIPP juga. Ada aplikasinya. Jadi selain ke petugas BPJS Kesehatan, peserta itu bisa mengadu langsung ke petugas di rumah sakit. Nah itu nanti pengaduannya akan masuk ke kami yang akan langsung tindak lanjuti. Intinya lebih cepat Sobat JKN ini melapor itu lebih baik untuk penanganan pengaduannya gitu. Seperti Bang. Jangan jadi Sobat JKN jangan menyimpan atau menahan laporannya untuk segera. Jadi secepat mungkin, sesegera mungkin gitu ya Bang Roy, untuk segera dilaporkan ke pihak BPJS melalui kanal-kanal tadi. Nah itu sangat penting nih untuk Sobat JKN. Ada mungkin gini Bang Roy yang perlu disampaikan terkait penanganan keluhan ini, ya mungkin saran atau masukan buat dari BPJS Kesehatan sendiri ini kepada peserta JKN, khususnya untuk dalam menyampaikan penanganan keluhan, khususnya yang peserta kita atau peserta BPJS yang ada di Pulau Sumbawa. Oke, baik, makasih Pak Syukur. Jadi intinya ketika ada keluhan yang kita cari utama itu adalah solusinya. Nah, jadi kalau mau cari solusinya, saya selalu sarankan jangan sampaikan keluhannya di Facebook karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Di medsos ya. Betul, jangan di medsos, langsung datang ke kami. Kalaupun mau lewat medsos, itu bisa lewat Facebooknya BPJS Kesehatan RI. Ada Facebooknya? Ada, betul. Nah, ada juga YouTube-nya. YouTube ada. Di Instagramnya juga ada akunnya BPJS Kesehatan RI. Jadi ketika ada masalah, ada pengaduan, sampaikan ke kanal-kanal resmi kami BPJS Kesehatan. Betul. Kalau nanti disampaikannya lewat media sosial, itu jadi bola liar. Kami tidak bisa terdeteksi, penanganan pengaduannya juga tidak terselesaikan. Nah, padahal kan sebenarnya kami sudah membuka cukup banyak kanal layanan supaya membantu masyarakat ini penyelesaian masalahnya dapat ditangani. Nah, dan yang paling penting ketika ada pengaduan, itu silakan berikan, tunjukkan bukti-buktinya, dokumen-dokumennya, betul. Misalkan contoh kartunya nonaktif, ya siapkannya paling kartu Indonesia Sehatnya, KTP-nya ataupun kartu keluarganya, betul. Kalaupun nanti nonaktifnya karena premi, padahal preminya sudah dibayarkan, nah itu cukup bukti pembayarannya saja. Nah ini kan lebih memudahkan karena kami juga kan butuh eviden sebagai pelaksanaan penanganan pengaduan pesertanya. Jadi diharapkan ke masyarakat ketika mau mengadu itu yang pertama memang silakan sampaikan di kanal-kanal resmi BPJS Kesehatan. Lalu yang kedua berikan eviden-eviden yang memang diperlukan. Dan yang ketiga sampaikan penanganan pengaduan tersebut langsung ketika keluhan itu terjadi. Jadi jangan sampai ditunggu sebulan kemudian baru disampaikan. Nah itu agak susah kami untuk melakukan
penanganan pengaduannya. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi memang ya kebiasaan masyarakat juga sih ya Bang Roy. Sampaikan keluhan memang biasanya ya kadang mungkin rada kondisi emosi kebanyakan sih Bang Roy. Akhirnya menyampaikan keluhan aspirasinya itu ya cukup mungkin bergosip sama tetangga, sudah saya menyampaikan keluhan tapi tidak tahu ternyata saya bisa sampaikan harusnya lewat sini gitu ya Bang Roy ya. Jadi itu ya saran dan tips dari Bang Roy selaku PSC penanganan pengaduan dan keluhan di BPJS Kesehatan Kerja Bima. Tadi sudah disampaikan banyak sekali kita menerima informasi nih Bang Roy. Saya kira ini informasi yang sangat penting yang memang perlu diketahui oleh Sobat JKN khususnya sebagai peserta BPJS Kesehatan, karena memang pelayanan kesehatan itu pasti ya Bang Roy, pasti akan ada kendala permasalahan yang dihadapi. Nah, supaya ini mengusir penanganannya, pelayanannya bisa lebih optimal, Sobat JKN sebagai peserta punya peran penting. Peran pentingnya tadi melaporkan. Itu selain untuk peserta sendiri, juga sebagai masukan bagi BPJS tentunya ya, untuk meningkatkan layanan yang lebih baik ke depannya untuk peserta JKN. Saya kira itu ya Bang Roy ya. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bima. Sangat luar biasa informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan Bang Roy orang asli Bima? Asli Bima. Oh, asli Bima. Tentunya Sobat JKN pasti berharap bisa nih Bang Roy ini tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik khususnya yang ada di peserta Pulau Sumbawa. Itu ya Sobat JKN, podcast kita pada sesi kali ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya bagi peserta tentunya dan masyarakat Indonesia lebih luas. Saya akhiri mungkin podcast kita pada kali ini Bang Roy. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga. Kita akhiri ya Sobat JKN untuk podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Ada channel berarti BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bima ada? Ada. Jadi kalau kanal YouTube-nya namanya Insight Carupoda. Insight Carupoda. Di situ ada informasi juga berarti? Ada. Lalu ada juga di Instagramnya Insight Carupoda juga. Instagram ada, YouTube silakan ada. Di follow, silakan di subscribe. Wah luar biasa. BPJS Kesehatan punya YouTube. Jadi silakan jangan lupa follow and subscribe. Demikian Sobat JKN podcast kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.